Baik, kembali menjumpai penonton setia turnamen sepak bola Tarkam, komunitas pecinta sepak bola Tarkam yang menamakan diri Pinggiran FC, yang masih setia untuk terus mengawal penyelenggaraan turnamen, di mana masih bersama Bang Haji Dobo, Bung Dodi Setiawan, Bang Jangkung, Bos Jenal, Bos Pandu, Pak D Jokowi, dan yang lainnya. Kita lihat masih berada dan juga siap untuk terus mengawal penyelenggaraan turnamen ini sampai usai. Kepada penonton yang sudah hadir juga saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan kali ini. Pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Diklat Pakujaya yang tampil dengan balutan jersey biru dengan kombinasi merah dengan celana biru dengan kaos kaki merah, turun dengan penjaga gawang Rona Wirawan nomor punggung 1, Agung nomor punggung 10, Gusti nomor punggung 77, Pian nomor punggung 4, Reka nomor punggung 17. Akan menyusul line up dari kesebelasan Putra, Empang nomor punggung 1 berdiri sebagai pemain paling terakhir alias penjaga gawang, Alip nomor punggung 5, Bame nomor punggung 14, Surai nomor punggung 13, Agung nomor punggung 16, Nasrul nomor punggung 10, Bani nomor punggung 9, Epri nomor punggung 15, Tiar nomor punggung 12, Icing nomor punggung 8 dan Adit nomor punggung 4. Mereka yang ada di bench, Nanda dan yang lainnya tertanda manajer tim. Dan saudara, itulah daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan beserta pemain yang sementara diparkir di bench atau bangku cadangan. Dan kepada penonton yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Tidak lupa Bos Iqbal yang punya kesebelasan 3A yang hadir datang jauh-jauh dari Bandung untuk menyaksikan pertandingan sore kali ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Hadir juga Bos Acong, manajer tim kesebelasan LPM Cipete, yang juga tidak mau ketinggalan menyaksikan pertandingan pada sore kali ini. Baik saudara penonton, kick off pertandingan babak yang pertama sudah terdengar, ditemani Wahyu Ardiansah mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama, di mana kita lihat saudara, kini tekanan langsung dilakukan pemain kesebelasan Diklat Pakujaya dari kaki Bejo Umbara, tetapi gagal dan tercuri oleh pemain kesebelasan Putra. Bangun serangan dari lini pertahanan mereka, kehilangan bola saudara pemain Putra, dan akhirnya sebuah antisipasi bola yang kurang cermat dan membuahkan sebuah tembakan bebas bagi kesebelasan Diklat Pakujaya. Tembakan bebas kita saksikan saudara bagi kesebelasan Diklat Pakujaya. Ardi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas
mundur beberapa langkah. Kita lihat Ardi lakukan sudah membentur pagar betis yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan putra. Kembali diklat melakukan tekanan dari kaki Rehan, back pass berikan kepada penjaga gawang Rona, lepaskan umpan panjang Bejo Umbara yang dicari, tetapi kita lihat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan putra, lakukan sudah. Kita saksikan saudara Bani atau di kaki Nedi, dan kembali kini terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain kesebelasan Diklat Pakujaya. Sedikit superior kesebelasan Diklat Pakujaya atas lawannya putra pada pertandingan menit awal babak yang pertama ini, di mana gelombang tekanan dari sisi kiri maupun kanan pertahanan putra terus dilakukan kesebelasan Diklat Pakujaya, tetapi usaha mereka sementara gagal dan kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah lakukan. Kembali kita lihat saudara, Diklat Pakujaya bangun serangan dan terus mengurung para pemain kesebelasan putra. Build up permainan kita saksikan penjaga gawang Rona, pressing coba dilakukan pemain putra dan berhasil mencuri bola dari kaki pemain kesebelasan Diklat Pakujaya. Ya saudara, masih terjadi perebutan bola yang cukup sengit di sisi kanan pertahanan kesebelasan Diklat Pakujaya. Kita nantikan bersama, bola dikuasai pemain putra, berbahaya sebuah tembakan, tetapi kita lihat sebuah placing bola yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan putra Kiar, masih melebar dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh Rona Wirawan, dan akhirnya selamat sementara. Kita saksikan kini Diklat dari kaki Ardi ke belakang kepada kompatriotnya. Kita saksikan saudara penonton, Pian memaksimalkan lebar lapangan, masih belum tune in. Kita saksikan saudara para pemain kesebelasan Diklat Pakujaya yang pada sore hari ini dihuni banyak wajah-wajah baru yang menghiasi skuadra kesebelasan Diklat Pakujaya, termasuk sang ikon Nedi Ramdan yang nampak masih dipercayakan sebagai jenderal lapangan tengah kesebelasan Diklat Pakujaya. Datang gempuran dari kaki Ardi, masih Ardi berhasil melewati hadangan satu pemain, dua pemain, masih Ardi datang support pemain Diklat lainnya, menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan putra. Bejo Umbara gagal untuk kirim umpan, tetapi kembali bola tercuri pemain putra dan akhirnya pelanggaran dilakukan oleh pemain kesebelasan Diklat Pakujaya. Tembakan bebas bagi putra terjadi setelah pelanggaran dilakukan pemain Diklat Pakujaya. Tendangan bebas sudah lakukan kembali, berhasil diamankan Ipul, berikan kepada Nedi Ramdan. Kita saksikan saudara penonton, kesebelasan putra tampil cukup menjanjikan dan berhasil memberikan perlawanan sengit atas kesebelasan Diklat. Beberapa kali kita lihat pergerakan pemain putra juga terlihat sangat merepotkan, dan kali ini Diklat merekan dari kanan pertahanan putra, berbahaya. Penjaga gawang dari kesebelasan putra, kita saksikan saudara penonton, Empang berhasil keluar dan juga memotong laju bola umpan kiriman pemain kesebelasan Diklat Pakujaya. Ya, kembali penguasaan bola dilakukan pemain putra. Umpan dengan menggunakan bokong yang gagal dilakukan pemain putra. Diklat kembali melakukan sebuah gempuran, tetapi berhasil diantisipasi, dan akhirnya wasit yang memimpin jalannya pertandingan meniup free kick untuk menghentikan pertandingan karena terlihat satu pemain dari kesebelasan putra nampak tergeletak di atas karpet Stadion Mini Pakujaya. Baik, cuaca terik yang kembali kita rasakan terjadi pada pertandingan sore hari ini juga akan menjadi PR bagi para pemain yang bertanding kali ini. Kenapa? Karena selain mereka dihadapkan dengan 11 pemain lawan yang dipastikan tangguh, mereka pun tentunya harus bisa menjenakkan teriknya sinar mentari yang memayungi Stadion Mini Pakujaya pada pertandingan kali ini. Artinya para pemain dari kedua kesebelasan harus bisa menghemat betul kondisi fisik dan juga tenaga mereka, dan penuh perhitungan dalam
dalam melakoni jalannya pertandingan. Dan kita saksikan kembali sebuah gempuran yang dilakukan pemain putra, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Diklat Pakujaya. Lemparan ke dalam bagi putra akan terjadi dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Diklat. Lakukan sudah kembali sebuah gempuran dari kanan pertahanan Diklat, diantisipasi dengan sundulan kepala. Datang kembali gempuran dari kesebelasan putra. Bejo Umbara, counter attack dilakukan Diklat Nedi Ramdan, lepaskan umpan terobosan Bejo Umbara, tetapi penjaga gawang Empang keluar dari mulut gawang untuk mengantisipasi umpan kiriman yang dilepaskan oleh pemain Diklat Nedi Ramdan. Datang kembali tekanan Diklat dari kanan pertahanan putra, sebuah kombinasi yang cukup baik. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita saksikan juru gedor andalan Diklat Pakujaya, Bejo Umbara, nampak sudah diponis berdiri pada posisi offside dan akhirnya gagal gempuran yang dilakukan kesebelasan Diklat Pakujaya untuk bisa menghadirkan gol perdana ke gawang kesebelasan putra. Dan selamat sementara gawang putra, dan kali ini kita saksikan tekanan balik dilakukan putra, berbahaya. Saudara penonton, hampir-hampir saja sebuah kelengakan yang terjadi di lini pertahanan kesebelasan Diklat Pakujaya berhasil dimaksimalkan oleh Icing pemain putra, tetapi beruntung sontekan yang dilepaskan oleh Icing masih melebar tipis beberapa sentimeter dari gawang yang dikawal oleh Rona Wirawan. Ya saudara, kita saksikan kini Diklat melakukan gempuran bahaya. Peluang emas, saudara, kita lihat dimiliki kesebelasan Diklat. Sebuah aksi soloran yang dilakukan oleh Bintang mengirimkan sebuah umpan tarik yang gagal dimaksimalkan oleh Iqmal. Datang kembali gempuran, sebuah sepak pojok terjadi, tetapi sundulan kepala yang dilepaskan oleh Iqmal masih melambung dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan putra. Sebuah tontonan yang sangat menarik terjadi di babak yang pertama antara Diklat Pakujaya berjumpa dengan kesebelasan putra. Sejarah pertemuan yang mencatat kali pertama dua kesebelasan berjumpa di belantika turnamen. Diklat Pakujaya yang tampil dengan banyak wajah-wajah fresh berhadapan dengan kesebelasan putra, salah satu tim debutan pada penyelenggaraan turnamen Pakujaya Cup kali ini, di mana kita lihat kembali putra menekan dari kaki Icing, masih Icing, masih Icing. Terlalu lama Icing, saudara, dan akhirnya selamat gawang Rona. Oh, ini dia. Hampir saja penjaga gawang kesebelasan putra salah perhitungan dan akhirnya membuat dirinya sempat kecengklak, tetapi beruntung kita lihat bola berhasil diantisipasi dengan baik dan akhirnya selamat sementara gawang kesebelasan putra. Baik, dua peluang emas lahir secara beruntun dimiliki oleh kedua kesebelasan yang bertanding di babak yang pertama, dan kali ini kita lihat Diklat dari kaki Ipul bekerja sama berikan kepada Ardi, melebar ke sisi kanan pertahanan putra. Kita saksikan kembali gempuran dilakukan kesebelasan Diklat Pakujaya dari kaki Nedi. Dan apa yang terjadi? Saudara penonton, kita lihat penjaga gawang dari kesebelasan putra Empang harus mati-matian untuk menjaga gawang putra dari gempuran para pemain kesebelasan Diklat Pakujaya. Dan saudara Ipul berhasil melakukan sebuah antisipasi, datang kembali gempuran putra lewat Icing, tetapi berhasil diantisipasi pemain bertahan Diklat Pakujaya. Sebuah pelanggaran yang tentunya harus sementara menghentikan gempuran Diklat. Free kick sudah dilakukan, kita saksikan Ipul bekerja sama berikan kepada Pian, masih Pian kuasai bola, saudara. Diklat kembali terus menggurung lini pertahanan kesebelasan putra. Ipul lepaskan umpan Nedi. Saudara, kita lihat sebuah skenario serangan
yang cukup baik dilakukan oleh pemain Diklat Paku Jaya, tetapi beruntung kita lihat pergerakan yang dilakukan oleh pemain Diklat Paku Jaya. Nedi Ramdan sudah diponis berdiri pada posisi offside dan akhirnya gagal gempuran yang dilakukan Diklat dan pergantian pemain. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan putra, Alif keluar nomor punggung 5. Alif nomor punggung 5 keluar masuk Yuda nomor punggung 6. Baik saudara, sebuah perubahan sudah dilakukan kesebelasan putra pada pertandingan babak yang pertama. Alif yang dinilai sudah sedikit kehabisan bensin ditarik keluar oleh manajer tim kesebelasan putra dan digantikan rekan senegaranya Yuda. Kembali babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit medio dalam kondisi sinar mentari yang tentunya semakin terik terasa memayungi pada pertandingan antara Diklat dengan Putra. Gempuran kembali dilakukan kesebelasan Diklat Paku Jaya dari kaki Nedi Ramdan, coming from behind Bejo Umbara, tetapi terpotong oleh pemain bertahan Putra. Mulai keteteran kesebelasan Putra yang terus mendapatkan gempuran dari para pemain kesebelasan Diklat. Datang support Nedi, masih Nedi bekerja sama kepada rekannya. Kita saksikan Rehan angkat bola Bejo Umbara, terpotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra. Masih belum mereda tim besutan Bapak Agus Junaidi atas lawannya kesebelasan Putra di babak yang pertama. Perburuan untuk mencuri gol pertama terus dilakukan kesebelasan Diklat Paku Jaya dan kali lewat sebuah tendangan penjuru. Sangat disayangkan sebuah heading bola yang dilakukan pemain Diklat Paku Jaya masih melambung dan tidak tepat sasaran dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Putra. Lakukan sudah umpan panjang kepada Icing, kembali bola lebih dekat di kaki pemain bertahan kesebelasan Diklat. Ipul berikan umpan kepada kompatriotnya Agung. Agung ke belakang berikan kepada rekannya. Kembali sebuah penguasaan bola yang cukup baik dilakukan rekan Iqmal. Sebuah kombinasi 1-2 yang cukup baik. Kali ini terlalu lemah sebuah umpan tarik yang dilakukan pemain Diklat Paku Jaya. Putra kini berbalik melakukan penguasaan bola dari seperempat lapangan permainan mereka. Kesulitan untuk mencari rekan. Datang Ipul, umpan terobosan dan kali lepas terjebakkan offside. Gol saudara penonton, akhirnya gol pertama yang disarankan oleh pemain kesebelasan Diklat Paku Jaya Bintang, di mana gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Diklat Paku Jaya akhirnya tidak terbendung. Di mana kita lihat saudara muncul dalam posisi blind side. Bintang berhasil memaksimalkan sebuah umpan terobosan yang cukup baik dan akhirnya membawa keunggulan sementara kesebelasan Diklat Paku Jaya atas lawannya kesebelasan Putra di babak yang pertama. Kita saksikan bersama-sama gempuran bertubi-tubi yang dilakukan kesebelasan Diklat akhirnya membuahkan hasil, sementara kini Putra berbalik menekan untuk menyamakan kedudukan. Berbahaya, datang support Icing, masih Icing kuasai bola, masih terus dikepung pemain Diklat, lepaskan umpan, datang support, kita lihat berbahaya. Saudara, kita saksikan sebuah pelanggaran dilakukan pemain Diklat Paku Jaya Ipul terhadap pemain Putra. Kita saksikan hiar dan akhirnya tanpa ampun wasit memberikan tendangan bebas bagi kesebelasan Putra. Jarak tembak yang sangat ideal kita nantikan untuk bisa menghadirkan gol didapati Putra pada pertandingan kali ini. Kita nantikan bersama-sama saudara, akankah free kick tembakan bebas dari jarak yang sangat amat efektif untuk bisa menghadirkan gol,
bisa dimaksimalkan para pemain kesebelasan putra. Epri dan Icing, dua pemain bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan mundur beberapa langkah, lakukan sudah. Rona Wirawan berhasil melakukan sebuah antisipasi bola dengan baik dan akhirnya menggagalkan sebuah kesempatan yang dimiliki oleh kesebelasan putra pada pertandingan ini untuk bisa mengkaritkan gol penyeimbang ke gawang kesebelasan Diklat Pakujaya. Baik saudara penonton, sebiji gol kreat Bintang sementara mengkantarkan Diklat Pakujaya memimpin atas kesebelasan putra di babak yang pertama pada pertandingan lanjutan putaran pertama Pakujaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Kembali kita lihat Diklat melakukan penguasaan bola dari lini pertahanan mereka, dari kaki Rehan, salah umpan jatuh di kaki pemain kesebelasan putra, belum terjadi. Saudara penonton, kita saksikan kembali bukan tanpa peluang sebenarnya putra pada pertandingan kali ini, di mana baru beberapa saat yang lalu kita saksikan Adit sebenarnya mendapatkan sebuah kesempatan emas, tetapi terlambat sepersekian detik untuk melakukan tendangan. Akhirnya bola dicuri oleh pemain bertahan dari kesebelasan Diklat. Pada momen sebelumnya juga ada Icing yang sempat beberapa kali mengancam gawang yang dikawal oleh Rona Wirawan, dan kali ini upaya untuk bisa mencetak gol penyeimbang dilakukan kesebelasan putra dari seperempat lapangan permainan Diklat. Berhasil diamankan Ipul kepada pencetak gol Diklat Bintang, gagal dan kembali kita saksikan putra menekan, berbahaya. Saudara, kembali cukup baik penguasaan bola dilakukan pemain putra. Apa yang terjadi? Kita lihat sebuah aksi individu yang berhasil digagalkan pemain bertahan Diklat. Serangan baik dilakukan Diklat Pakujaya dari kaki Bejo Umbara. Angkat bola lebih dekat dalam penguasaan pemain bertahan putra. Kita saksikan saudara penonton, Ardi bekerja sama kepada Iqmal kepada Bintang, pencetak gol bagi kesebelasan Diklat Pakujaya, dan akhirnya bola nampak dibuang jauh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Diklat Pakujaya yang kembali mengambil kendali permainan untuk bisa mencetak gol kedua. Throw in sudah dilakukan, berhasil digagalkan pemain bertahan putra. Sebuah umpan tetapi lebih dekat di kaki pemain bertahan kesebelasan Diklat Pakujaya. Pian bekerja sama kepada rekannya. Kita saksikan Agung kepada Ipul, kembali sebuah umpan terobosan yang cukup baik dikirimkan oleh pemain Diklat dan kini menekan Bejo Umbara. Sebuah kombinasi 1-2 yang cukup baik yang juga diakhiri dengan sebuah syuting yang keras dilakukan oleh Bejo Umbara, tetapi terblok oleh pemain bertahan putra, dan akhirnya selamat sementara lini pertahanan kesebelasan putra. Efri kuasai bola, masih Efri bekerja sama tetapi gagal. Ipul, ya saudara, nampak tidak membiarkan kembali para pemain Diklat untuk bisa memberikan kesempatan kepada kesebelasan putra mengembangkan irama permainan mereka di babak yang pertama ini, karena kita lihat beberapa kali ancaman yang juga cukup serius dan sangat berbahaya didapati kesebelasan putra atas gawang yang dikawal oleh Rona Wirawan. Dan kita lihat Bintang kepada Iqmal, peluang kembali bagi Diklat. Tidak ada pressing saudara penonton, tidak ada satupun pemain yang menutup ruang gerak pemain Diklat Iqmal, dan akhirnya tanpa kesulitan striker berkaki kidal dari kesebelasan Diklat berhasil melepaskan sebuah syuting yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan putra. Yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan putra. Kita lihat bersama-sama saudara, nampak reading the game yang dimiliki pemain bertahan putra harus dipertanyakan kepada gol kedua yang terjadi. Kenapa seorang Iqmal dibiarkan melepaskan syuting tanpa dilakukan pressing dan juga berusaha untuk menutup ruang tembak, dan akhirnya saudara tanpa kesulitan
Diklat Pakujaya menambah pundi-pundi gol mereka atas kesebelasan putra di babak yang pertama. Iqmal mencatatkan diri di papan skor dan mengubah kedudukan menjadi 2-0. Keunggulan kesebelasan Diklat Pakujaya atas lawannya kesebelasan putra di babak yang pertama. Dan kini upaya untuk menambah gol kembali terjadi dan wasit Rehan dari kesebelasan Diklat Pakujaya keluar, masuk Made nomor punggung 6. Ya saudara, kita lihat Bapak Agus Junaidi juga tidak mau ketinggalan untuk melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan Diklat Pakujaya di babak yang pertama ini. Rehan ditarik keluar dan masuk rekan senegaranya Made. Kita lihat saudara, unggul 2-0 Diklat Pakujaya atas kesebelasan putra, dan kembali upaya untuk menambah rekening gol kesebelasan Diklat Pakujaya mereka lakukan dengan sebuah gempuran dan kini berbuat tembakan bebas bagi kesebelasan Diklat Pakujaya. Bejo Umbara yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Diklat. Kita nantikan saudara kepada siapa atau apakah yang akan dilakukan oleh Bejo Umbara. Bersiap Bejo melakukan sebuah tembakan bebas didampingi satu pemain Diklat lainnya, Bejo Umbara. Sangat disayangkan, melambung sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Bejo Umbara dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan putra. Saudara penonton, tercatat 2 gol yang disarankan oleh pemain Diklat Pakujaya ke gawang putra. Bisa dikatakan dengan proses yang sangat mudah dan tanpa kesulitan para pemain Diklat untuk mencetak gol ke gawang kesebelasan putra, baik itu gol pertama yang dicetak oleh Bintang maupun gol kedua yang dicetak oleh Iqmal pada pertandingan kali ini. Dan saudara, kini build up permainan dilakukan Diklat dari kaki penjaga gawang Rona Wirawan bekerja sama kepada Ipul. Ipul dorong bola berikan kepada Nedi Ramdan. Diberikan umpan kepada rekannya, kembali Pian, masih Pian saudara mempermainkan bola di lini pertahanan mereka sendiri. Para pemain Diklat lepaskan umpan ke tengah, Ardi yang dicari tetapi terpotong oleh pemain bertahan kesebelasan putra yang kini membangun serangan dari kaki Epri. Epri bekerja sama kepada Bani, lepaskan umpan Icing yang dicari, mampukah Icing kuasai bola? Pelanggaran yang paling kagak enak kalau kita main bola, biasanya keluar kata-kata curang, lo mainnya main jorogan. Baik saudara, pelanggaran main jorogan dilakukan pemain kesebelasan putra terhadap pemain Diklat, dan kini tendangan bebas sudah dilakukan saudara dari kaki pemain Diklat. Ipul, masih Ipul ke belakang kepada Pian, masih Pian kembali lepaskan umpan panjang Iqmal yang dicari Nedi kepada rekannya Iqmal, kali ini dikepung pemain bertahan putra tetapi gagal. Bejo Umbara melakukan pergerakan. Apa yang terjadi? Kesalahan antisipasi dilakukan penjaga gawang putra, dan kita lihat kini Diklat kombinasi yang cukup baik tetapi berhasil digagalkan. Datang support Made, pemain yang baru masuk di babak yang pertama, bekerja sama kepada Ardi, Ardi kepada Bintang. Sangat disayangkan kombinasi 1-2 yang diakhiri dengan sebuah crossing cantik yang dikirimkan pemain Diklat Pakujaya Bintang, tetapi menjebak seorang Iqmal dalam posisi offside. Tendangan bebas sudah dilakukan. Lagi-lagi lini pertahanan Diklat nampak masih sangat perkasa menahan gempuran yang dilakukan para pemain kesebelasan putra. Baik saudara penonton, babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. 2 gol keunggulan kesebelasan Diklat Pakujaya atas lawannya kesebelasan putra pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kali ini kita lihat putra menekan untuk memperkecil defisit gol. Kontrol yang kurang cermat dilakukan Ipul, dan kita saksikan kembali kini dari kaki Made. Made lepaskan umpan Nedi yang dicari, tercuri oleh pemain putra. Kita saksikan umpan kepada Icing tetapi kembali terpotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Diklat Pakujaya. Pian kuasai bola,
bola melebar berikan kepada rekannya, kembali kita saksikan Gusti kepada Ipul, masih Ipul saudara, jenderal lapangan tengah berikan kepada Nedi Ramdan kepada rekannya, kembali Gusti. Bejo Umbara melakukan pergerakan, tetapi kita lihat nampak harus menghentikan pergerakan Bejo Umbara karena asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda pergerakan yang dilakukan oleh Bejo Umbara sudah berada pada posisi offside. Tendangan bebas bagi kesebelasan putra. Ya saudara penonton, perjuangan yang sangat keras dan sangat berat nampak sedang menghampiri kesebelasan putra di babak yang pertama ini. Ingat, masih cukup panjang pertandingan yang juga masih menyisakan satu babak yang kedua yang belum dimainkan. Dan kini Iqmal berikan kepada Nedi, datang support Ipul, melebar berikan kepada rekannya, kita saksikan Gusti kepada Ipul, kembali umpan yang cukup baik. Saudara, kembali berhasil diantisipasi dengan baik dan kini serangan balik dilakukan putra, terlepas bola dari kontrol pemain putra dan akhirnya jatuh kembali di kaki pemain kesebelasan diklat Ipul berikan kepada Bejo Umbara, baik, sangat superior, sangat dominan. Dan kita lihat saudara penonton, para pemain kesebelasan diklat di babak yang pertama ini, dan kali ini gempuran kembali mereka lakukan dari kaki Ardi, lepaskan umpan memaksimalkan lebar lapangan. Bejo menjadi si raja offside pada pertandingan babak yang pertama ini, di mana saudara penonton dari sekian banyaknya offside yang terjadi dialami kesebelasan diklat, hampir semuanya dialami oleh Bejo Umbara yang nampaknya masih belum berhasil untuk menjinakkan jebakan offside yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan putra. Baik, kembali saudara penonton, diklat Pakujaya yang nampaknya semakin tidak terbendung pada pertandingan babak yang pertama, dan perlawanan kesebelasan putra pun nampaknya semakin menurun. Sudah saya katakan di awal babak atau di awal pertandingan bahwa dalam cuaca terik seperti ini, selain 11 pemain yang dihadapkan tentunya harus mereka jinakan, mereka pun harus bisa menyiasati kondisi cuaca yang cukup terik yang dirasakan pada pertandingan kali ini. Apalagi sindrom kompetisi yang mungkin dialami oleh beberapa pemain putra, di mana biasanya ketika tahu besok akan bermain di Stadion Mini Pakujaya, malamnya kagak bisa tidur. Itu juga akan menjadi sebuah malapetaka yang akan menurunkan fokus, konsentrasi dan stamina mereka. Terbukti diklat kembali terus menekan dan menggempur lini pertahanan kesebelasan putra. Sebuah umpan tarik, ada reflected, dan akhirnya beruntung saja bola hanya menyamping di sisi gawang dari kesebelasan putra, dan kini gempuran diklat untuk kembali menambah pundi-pundi gol mereka ke gawang putra mereka dapati dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru. Kita nantikan saudara penonton, akankah tendangan penjuru ini akan membuahkan gol ketiga? Lakukan, sudah terjadi ke mulut datang Ipul. Kita nantikan sebuah blessing bola yang dilakukan oleh gelandang Persik Cilegon di Liga 3 Indonesia ini, masih melambung dari titik sasaran dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan putra. Baik, kembali saudara penonton, diklat Pakujaya terus mendominasi jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Para pemain kesebelasan putra nampaknya sudah mulai kehilangan ritme permainan mereka, tidak seperti di menit awal babak yang pertama tadi, dan kini mereka coba menekan Icing yang dicari. Offside saudara. Sebuah pergerakan yang dialami oleh pemain kesebelasan putra dan akhirnya gagal. Gempuran yang dilakukan pemain putra. Diklat kini kuasai bola Agung, back pass berikan kepada penjaga gawang Rona Wirawan. Rona kepada Made kembali kuasai bola, berikan umpan kepada Rona.
baik kualitas stadion mini Pakujaya yang juga nampaknya dimaksimalkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain kesebelasan diklat untuk memperagakan umpan-umpan pendek pada pertandingan kali ini, dan kita saksikan ikmal melebar dan antisipasi yang kurang cermat. Saudara penonton, kita saksikan nampak penjaga gawang kesebelasan Putra Empang gagal untuk bisa mengamankan sebuah sapuan yang kurang cermat dilakukan oleh pemain Putra Bani. Dan kita saksikan saudara penonton, kini sepak pojok bagi kesebelasan diklat Pakujaya. Bejo Umbara berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan Putra, tetapi diklat kembali melakukan tekanan back pass kepada Made, dorong bola kepada Ipul, tercuri. Ini dia kesempatan emas bagi kesebelasan Putra. Mampukah Icing kuasai bola? Berhasil Icing kuasai bola. Aksi step over cukup baik dilakukannya, tetapi sangat disayangkan saudara penonton, gagal Icing untuk melewati hadangan yang dilakukan oleh para pemain bertahan dari kesebelasan diklat Pakujaya. Penampilan yang sangat baik, sangat ngotot dengan skill dan juga beberapa olah bola yang cukup baik dilakukan oleh pemain depan dari kesebelasan Putra, dan beberapa kali Icing juga terlibat merepotkan lini pertahanan kesebelasan diklat, termasuk penjaga gawang Rona Wirawan. Sangat disayangkan rekan-rekannya masih belum berhasil mendukung apa yang dilakukan oleh Icing pada pertandingan babak yang pertama ini, dan akhirnya gawang yang dikawal oleh Rona Wirawan masih tetap berawan, dan tanpa terasa peluit akhir pertandingan babak yang pertama sudah ditiupkan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, diklat 2 Putra 0. Dan sambil menantikan jalannya pertandingan lanjutan di babak yang kedua, penyelenggaraan door prize akan segera kami langsungkan. Sebelumnya kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini.